Shalom. Puji nama Tuhan, kita masih bisa bertemu di minggu yang kedua bulan Agustus ini. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu ada dalam keadaan sehat semuanya. Amin. Ada dalam sukacita yang daripada Tuhan. Bapak Ibu serta saudara, ada 4 pilar kehidupan berbangsa dan bernegara di negara kita tercinta, Republik Indonesia. Ini anak-anak sekolah ini makanya mungkin sudah berkeluarga masih ingat 4 pilar itu. Ada yang tahu? Yang pertama apa? Pancasila. Yang kedua, Undang-Undang Dasar 45. Yang ketiga, Bhinneka Tunggal Ika. Yang keempat, NKRI. Itu kudu dihafal. Ya, 4 pilar ini yang membuat bangsa Indonesia masih ada sampai hari ini. Saudaraku yang kekasih, pemerintahan kita 2 tahun lalu, ya bukan hanya 2 tahun lalu, tapi paling tidak gencar-gencar diomongin soal pilar bangsa ini, Bhinneka Tunggal Ika, Undang-Undang Dasar 45, NKRI, harga mati orang bilang. Terus Pancasila, yaitu pada saat ada kelompok-kelompok yang mencoba ingin merubah dasar negara Republik Indonesia ini. Pada waktu ada kelompok tertentu yang ingin merubahnya menjadi yang lain, nggak usah disebut. Tapi pokoknya bukan lagi berdasarkan yang 4 tadi. Bapak Ibu, tujuannya apa sih sebenarnya? Kenapa 4 pilar ini sangat penting? Sebab kalau itu tidak lagi orang berdasarkan Pancasila dan kelima isinya, Undang-Undang 45, Bhinneka Tunggal, berbeda-beda tetapi satu, maka Indonesia sudah lama runtuh. Tetapi ini pentingnya ada pilar. Pilar itu apa? Penopang, tiang penopang terhadap suatu bangsa. Apa jadinya bila Indonesia tidak memiliki 4 pilar ini? Kita melihat di negara-negara bagian sana, negaranya udah mulai pada hancur karena ideologi yang berbeda dengan kita. Tapi kita bersyukur ada di negara di mana orang-orangnya masih berpegang pada keempat pilar ini. Tidak jauh beda juga Bapak Ibu terhadap iman kekristenan kita. Saya memberikan tema pagi ini menjadi tiang penopang atau soko guru. Mari kita buka Wahyu. Wahyu pasal yang ketiga ayat 7. 2-3. Kepada jemaat di Philadelphia, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia, inilah firman dari yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Aku tahu segala pekerjaanmu. Aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firman-Ku, dan engkau tidak menyangkal namaku. Lihatlah beberapa orang dari jemaah iblis, yaitu mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, melainkan berdusta. Akan kuserahkan kepadamu. Sesungguhnya aku akan menyuruh mereka datang tersungkur di depan kakimu dan mengaku bahwa aku mengasihi engkau, karena engkau menuruti firman-Ku. Maka aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mereka. Aku datang segera. Peganglah apa yang ada padamu,
supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Barang siapa menang, ia akan kujadikan soko guru di dalam bait suci Allahku, dan dia tidak akan keluar lagi dari situ. Dan padanya akan kutuliskan nama Allahku, nama kota Allahku, yaitu Yerusalem baru, yang turun dari surga dari Allahku, dan namaku yang baru. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Amin. Silakan dulu Bapak Ibu. Sebuah bangunan Bapak Ibu tidak akan bertahan lama berdiri kalau fondasinya itu tidak kuat. Jadi sehingga kalau kita perhatikan, seorang tukang bangunan dia akan bertanya kepada pemilik rumah, rumahnya mau di lantai berapa Pak? Biasanya seperti itu. Karena apa? Dia akan menentukan dalamnya dasar dari bangunan itu sendiri. Ini kita ada di lantai 2, dan Bapak Ibu mungkin sudah tahu, atau mungkin ada sebagian yang belum tahu, pikir mungkin berdiri gitu aja, pakai bata atau batako. Tidak, ini bangunan ini ada cakar ayamnya. Saya nggak tahu persis ini berapa batang, tapi yang jelas banyak. Karena apa? Untuk mencegah dari hal-hal yang tidak diinginkan kalau terjadi gempa. Pada 2005 yang lalu, hampir 20 tahun yang lalu, pada waktu Nias dilanda gempa yang dahsyat, sehingga rumah-rumah yang beton itu ambruk, hancur begitu. Tapi herannya di kampung saya itu, di sana kan masih rumah adat. Rumah adatnya itu berdampingan, dan dia punya tiang-tiang penyangga rumah itu, saya lupa untuk tampilkan, itu banyak sekali. Padahal tinggi itu rumah, tapi dia punya tiang-tiang itu banyak untuk, dan itu tidak ada yang hancur. Aneh. Ternyata arsitek dulu itu jauh lebih hebat dari yang sekarang. Orang-orang dulu kita anggap nggak punya pendidikan, jadi insinyur, jadi orang yang bisa merancang bangunan yang bagus. Ternyata setelah diselidiki, bangunan rumah adat di Nias itu hampir mirip dengan bangunan di Jepang yang dia bisa ombak. Jadi kalau waktu datang gempa dia hanya melewati begini. Jadi rumah itu kayak diayun begitu. Rumah adat Nias itu nggak ada paku satupun, tapi ditempel begitu. Dan itu bukan dari kayu biasa, tapi dia dari kayu-kayu yang mahal, dari kayu-kayu pilihan. Kalau mungkin di Jawa ini kayu jati, seperti itu. Dan itu ratusan tahun. Itu saya punya kakek itu, opa itu, rumahnya itu masih rumah adat. Dan itu udah ratusan tahun. Itu rumah itu peninggalan dari nenek moyangnya sekalipun. Itu masih awet sampai sekarang, kayu-kayu penyangga. Bapak Ibu, dikatakan pada ayat yang ketiga, barang siapa menang, ia akan kujadikan soko guru di dalam bait suci Allahku, dan ia tidak akan keluar dari situ. Ayat ini merupakan imbalan luar biasa yang Tuhan berikan kepada jemaat yang ada di Philadelphia. Saudara kasih, kenapa? Karena setelah saya melihat latar belakang kota Philadelphia ini, itu sering sekali mereka mengalami gempa. Itu daerah Philadelphia itu juga di Asia. Mereka posisi kotanya itu ada di lembah. Jadi kebayang nggak? Orang, siapa yang pernah ke Katulampa? Orang suka bilang begini, wah Katulampa itu kayak kuali. Ya, jadi kalau seandainya suatu saat banjir besar, itu Katulampa itu bisa kegenang. Kuali gimana sih Kuali? Jadi dia begini persis ya. Perumahan Katulampa secara khusus. Dan ini kota Philadelphia ini ada di suatu lembah.
suatu saat itu gempa itu akan datang melanda dan menghancurkan, sehingga bisa dipastikan penduduknya itu relatif sedikit, tidak banyak. Karena apa? Banyak orang yang trauma. Akhirnya orang yang mengalami gempa yang dahsyat itu, mereka biasanya pindah ke tempat yang datar seperti itu. Tapi walaupun sedikit, di sana juga ada orang-orang percaya. Tuhan mau bilang begini, orang yang suka kena goncangan itu sebenarnya yang kekuatannya itu luar biasa. Ya. Pada waktu saya pulang ke Nias, gempa kan, saya itu udah panik, padahal hanya sedikit, mungkin hanya 2, tapi orang sana ketawa. Mereka bilang begini, aduh ini mah kayak ayunan cenah. Karena apa? Bagi mereka 2 skala itu nggak ada apa-apanya banding yang sudah pernah dialami 8, jadi orang yang sudah terbiasa itu dia nggak aneh lagi kalau ada hal kecil sedikit goyang. Tapi kitanya yang nggak pernah mengalami itu langsung berteriak ya, langsung panik. Bapak Ibu serta saudara, kota Philadelphia tadi saya katakan, mereka sering mengalami hal-hal yang membuat mereka akhirnya menjadi kuat. Orang-orang Philadelphia menghadapi banyak sekali tantangan-tantangan dalam kehidupan mereka. Ya, mereka melihat bagaimana pertolongan Tuhan terjadi luar biasa dalam hidup mereka. Mereka berkata, apabila kami berhasil dan tetap berpegang teguh memelihara Injil Kristus, maka mereka percaya dengan pasti mereka akan memperoleh mahkota kehidupan. Karena seorang yang bertanding pasti akan mendapat mahkota. Tentunya melalui perjuangan yang harus dijalani. Mereka tidak menyangkal Tuhan, karena pada waktu itu, pada abad pertama, ada sebuah gesekan yang terjadi antara orang Yahudi, ya, orang Yahudi yang masih berpegang pada hukum Taurat dan orang Yahudi yang sudah masuk Kristen. Jadi orang Yahudi yang masuk Kristen, mereka diejek, mereka diolok-olok, bahkan mereka diasingkan. Mereka dikatain begini, wah kalian ini perampok hak. Karena apa? Orang Yahudi yang masuk Kristen, artinya gini, supaya tahu dulu ya, orang Yahudi yang tetap berpegang pada hukum Taurat, itu agama mereka kan itu yang sering kita dengar, Yudaisme. Faham kepada Allah Abrahamik, ya, percaya kepada satu-satunya Allah, dan mereka tidak percaya bahwa Yesus itu Mesias. Tetapi orang yang percaya kepada Tuhan, percaya janjinya kepada Abraham, tetapi percaya kepada Yesus, Tuhan yang sudah turun ke dalam dunia menyelamatkan manusia. Jadi pada waktu itu terjadi gesekan pada abad pertama. Mereka diasingkan, mereka diolok-olok, mereka bilang pencaplok. Kitab suci sama dengan kita sekarang. Dari saudara-saudara kita Bani Kedar selalu bilang kitab suci kita itu palsu. Tapi kalau ditanya mana aslinya, bengong, nggak punya. Kan kalau ngomong itu mestinya harus ada bukti. Contohnya saya bilang, uangmu itu Sion 100.000 itu uang palsu. Ini yang aslinya. Iya kan harus ada asli sama palsu. Tapi ini hanya asbun aja. Ya sudahlah, biarin ya, biar mereka senang. Bapak Ibu, jemaat Philadelphia ini mendapat tekanan yang luar biasa, dan mereka mengalami yang namanya penganiayaan. Saya mau kasih tahu sedikit begini. Kalau agama Yahudi itu berarti dia pasti orang Yahudi. Yudais itu pasti Yahudi. Tapi contohnya Irfan mau masuk agama Yudais, agama Yahudi, Irfan nggak otomatis jadi orang Yahudi, nggak bisa. Jadi bagi mereka
orang Yahudi itu yang darahnya orang Yahudi, hanya agamanya saja. Nah, ini perbedaan mereka sehingga pada waktu mereka sulit sekali keluar dari agama Yudaisme ini, karena mereka harus dikeluarkan sebagai orang Yahudi dan mereka harus menjadi orang Kristen seperti itu. Tetapi kita melihat bahwa Tuhan menjanjikan kepada jemaat Philadelphia, sekalipun mereka menghadapi banyak tantangan dalam kehidupan mereka, dalam iman mereka diperhadapkan dengan orang-orang Yahudi yang mengeluarkan mereka dari adat istiadat, otomatis adat istiadat Yahudi mereka tidak lagi pegang, tapi mereka harus berani keluar dari situ. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan, ya, orang Yahudi yang percaya kepada Kristus, mereka nggak takut dikeluarkan dari yang namanya budaya Yahudi, adat istiadat orang Yahudi. Tapi mereka memandang kepada Tuhan yang akan menjadi pembela mereka. Bapak Ibu serta saudara, menjadi soko guru di bait Allah itu, yaitu apabila mereka menang, dikatakan pada ayat yang ke-10 barusan, 9 dikatakan, lihatlah beberapa orang dari jemaah iblis, yaitu mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tapi sebenarnya tidak demikian, melainkan berdusta, akan kuserahkan kepadamu. Sesungguhnya aku akan menyuruh mereka datang dan tersungkur di depan kakimu dan mengaku bahwa aku mengasihi engkau karena engkau menuruti firman-Ku. Mereka menuruti firman Tuhan. Ada hal-hal yang harus dituruti dalam setiap event, contohnya pertandingan. Anak-anak kita ada di sini yang suka ikut pertandingan. Saya percaya mereka itu ada waktu-waktu tertentu mereka harus berlatih. Nah, mungkin mereka nggak berlatih, tahu-tahu kamu ikut lomba ini, itu udah bisa dipastikan pasti kalah. Karena ada aturan, kamu nggak boleh ya tendang di bagian ini, kamu hanya bisa lakukan ini, seperti itu. Nah, dalam mengikut Tuhan ada aturan-aturan yang harus kita turuti, mau tidak mau. Pada waktu kita mau memasuki, ya, mau mengambil bagian dalam kasih Kristus, maka aturan main Kristus itu harus kita lakukan dalam kehidupan kita. Dikatakan, aku akan menjadikan kamu sebagai soko guru di bait Tuhan, yaitu apabila mereka menang atas hal-hal yang telah disebutkan di atas, yakni yang pertama, menjadi jemaat yang setia. Penting sekali menjadi jemaat yang setia. Setia kepada siapa? Kita tidak boleh menganggap remeh, yang penting saya setia sama Tuhan. Tapi kita nggak setia terhadap keluarga kita. Saya mau kasih tahu bahwa kalau keluarga kita kuat, maka gereja akan kuat. Keluarga kita hancur, maka gereja juga akan hancur. Bapak Ibu serta saudara, kita perlu memegang rasa setia karena Tuhan sudah setia sama kita sampai hari ini. Tuhan sudah memberi contoh kepada kita setia sampai mati di kayu salib. Coba kalau tiba-tiba Tuhan itu hanya setia sampai di Golgota, terus pada waktu dia diikat di kayu salib, dia bilang, jangan, sudah cukup di sini aja. Masa saya mau disalibkan? Masa saya mau dipaku? Tuhan itu nggak tanggung-tanggung mengasihi kita. Dia memberi seutuhnya secara total. Tuhan itu lakukan kasih kita secara total, pengorbanannya. Kesetiaan Tuhan itu bahkan sampai hari ini kepada kita. Kita kadang-kadang nggak setia, tapi Tuhan setia. Kadang-kadang kita ngeyel, orang Jawa bilang ngeyel itu apa ya? Bandel, ya, acuh tak acuh sama Tuhan. Tapi Tuhan itu sayang bagi kita. Dia masih selalu buka tangannya. Nah, balik. Aku sayang sama kamu. Aku mengasihi
mengasihi engkau. Jadi pentingnya menjadi jemaat yang setia. Setia terhadap keluarga, setia terhadap gereja, setia terlebih kepada Tuhan. Mematuhi firman Tuhan, tidak menyangkal Yesus sebagai Tuhan. Nggak boleh bilang begini, dalam hati yang penting aku percaya. Nah, tapi untuk menyelamatkan nyawaku sama orang-orang dunia, iya deh. Iya, kamu Kristen ya? Bukan. Kamu agama apa? Udah dicocokin aja supaya selamat. Itu nggak berlaku. Tuhan bilang apa? Kalau kamu malu mengakui aku di hadapan manusia, aku juga malu. Ya, aku juga malu mengakui kamu nanti di hadapan Bapa. Karena Yesus adalah satu-satunya juga yang akan mengakui kita, apakah kita benar-benar percaya sama Dia atau tidak. Orang-orang yang ada di jemaat Philadelphia ini, mereka menolak untuk menyesuaikan diri dengan cara hidup orang duniawi. Kita suka lihat orang, betul ya? Jadi kalau orang melakukan hal yang jahat, kayaknya saya bisa juga deh. Kan sama-sama kami ke gereja. Bisa. Saya mau sampaikan begini. Kalau orang lain melakukan hal yang jahat, jangan lihat orang. Kamu mau turut firman Tuhan atau mau ngikutin seseorang yang melakukan itu? Mereka cerai sekarang, aduh, orang-orang Kristen yang artis-artis, aduh, cerai kawin, bangga. Jangan, malu, itu aib itu. Jangan ikut-ikut orang. Firman Tuhan bilang begini, pada waktu murid-muridnya bilang sama Yesus loh. Orang datang sama Yesus bilang, Yesus, tapi Musa itu mengeluarkan surat cerai sama orang-orang Israel pada waktu itu. Tuhan Yesus bilang apa? Woi, karena itu ketegaran hatimu sampai Musa mengeluarkan surat cerai. Ketegaran hati itu apa? Karena kamu itu udah mau melempari batu Musa, udah kalian mau bunuh dia kalau dia nggak keluarkan itu surat cerai. Tuhan hanya bilang apa? Nggak bisa. Apa yang dipersatukan Tuhan tidak dapat diceraikan oleh manusia, termasuk bapak ibu. Karena ada sekarang bapak-bapak, ibu-ibu berhak atas anaknya menceraikan anaknya. Berarti kalau kita orang tua berani bilang sama anak kita, udah kamu cerai aja sama dia, berarti kita menempatkan diri kita melebihi dari siapa? Tuhan. Karena Tuhan bilang nggak boleh. Terus ada orang tanya begini, terus gimana kalau dia KDRT? Itu lain cerita. Itu proses hukum nanti. Tapi nggak boleh cerai. Saudara yang kasih, kita nggak boleh menyamakan hidup kita ikut-ikut dengan gaya hidup orang duniawi. Contoh yang lain, kalau orang-orang nggak percaya sama Tuhan, pada waktu mereka sakit, mereka mencari orang pintar. Kita nggak boleh. Jangan ikut-ikutan. Oh, kita datang sama, nggak boleh. Mending pakai ya udah medis, karena ada BPJS. Tetap juga kan bayar sama dukun kan? Ya udah ke medis aja yang jelas. Mereka tahu aturan minum obatnya itu berapa kali berapa. Jangan kita ikut-ikut dengan cara dunia menyelesaikan masalahnya. Berkaitan dengan pesan ini, Tuhan ingin setiap kita menjadi soko guru dalam baitnya Allah. Pertama, secara fisik ya, bait Allah itu sebenarnya kan ada dua makna. Makna secara fisik, gedung, kita beribadah begitu. Tapi secara rohani, ini hidup kita kan bait Allah. Kita harus menjadi pilar, tiang penopang di dalam bait Allah. Apa yang dimaksud dengan soko guru? Soko guru itu adalah tiang penopang atau pilar penyangga dari sebuah bangunan. Tidak ada bangunan yang tidak menggunakan bahan-bahan lain. Saya kasih contoh begini. Suatu bangunan tiang itu disebut kokoh
pada waktu ada penyatuan, ada penyatuan antara semen, batu-batu kecil sama besi, benar ya? Nggak bisa dibilang sebuah tiang hanya besi, batangan besi, nggak bisa. Tapi harus ada semen, harus ada pasir, harus ada batu-batu yang kecil, apa namanya itu, split, split. Baru diaduk. Artinya begini, nggak ada hal yang terlalu menonjol penting dalam sebuah tiang bangunan. Contohnya semen mau bilang, oh coba kalau saya nggak bisa lengket kalian, nggak bisa. Datang batu, nggak bisa kokoh, nggak bisa berdiri tiang kalau saya nggak bisa. Atau besi bilang, wah saya yang paling kuat loh di tiang bangunan ini, coba kalau saya nggak bisa. Artinya gini, kita di sini masing-masing punya fungsi. Sekecil apapun Bapak Ibu lakukan, engkau berguna. Jadi jangan bilang, aku kelingking, aku hanya bisa berdoa dalam bahasa daerah, aku hanya bisa berdoa dalam bahasa Inggris, aku hanya bisa ngambil sampah yang jatuh. Tuhan bilang apa? Semua itu berguna. Jadi mulai sekarang stop untuk bilang, aku gak berguna di gereja ini, aku gak pernah ditugaskan, aku gak pernah jadi WL, aku gak pernah jadi singer, aku gak pernah jadi pemain musik, aku gak pernah jadi penasehat, aku hanya duduk. Saya mau ingatkan kepada kita, mungkin kita ingat, tapi mungkin sempat lupa. Kita semua, berapa kita yang hadir, semua kita berguna di hadapan Tuhan. Amin. Amin. Bapak Ibu mungkin hanya bilang, aduh saya hanya berdoa di rumah, nggak ada yang ngelihat saya. Engkau berguna, karena mata pendeta itu nggak nyampe di rumahnya, tapi mata Tuhan sampai di segala tempat. Jadi pada waktu kita melakukan hal-hal terkecil untuk membuat bangunan bait Allah, pekerjaan Tuhan di tempat ini menjadi kuat, maka mari kita memfungsikan semua yang kita bisa lakukan. Kita bisa menyanyi, kita melayani Tuhan. Kita bisa saat keadaan itu ada. Kemarin saya rasa sedih melihat di IG begini. Ada seorang, mereka naikkan, ada seseorang yang tadinya melayani di gereja, sekarang nggak melayani. Terus ditanya sama dia begini, kenapa sih kamu sekarang nggak melayani? Padahal di gereja besar. Dia bilang apa? Itu saya langsung, udah kayak duniawi. Dia bilang begini, ngapain saya melayani di gereja? Saya semakin masuk dalam pelayanan di gereja, singer. Dia bilang begini, saya lihat orang-orang di dalamnya pada main, apa ini? Sikut menyikut. Kalau di gereja kita kan masih banyak ya kesempatan, karena masih sedikit. Bapak Ibu kalau masuk di gereja besar, kamu nggak ada apa-apanya, nggak dipakai. Kebayang nggak gereja besar yang SDM-nya banyak, itu bisa dapat jatah mungkin sebulan, bagus itu sebulan sekali, setahun sekali. Akhirnya mereka saling begini. Dia bilang, semua orang saling sikut, carmu muka sama pendetanya supaya dijadwalin. Sampai saya bilang, Tuhan, kok jadi pelayanan kayak begini ya? Jadi kayak cara-cara duniawi, malu kan? Sekarang kan dunia medsos semua orang bisa baca. Nah kalau kita saling sikut, setahu saya hanya di dunia sekuler yang kerja di kantor yang main sikut. Ternyata di dunia pelayanan saling sikut. Sini nggak ada, benar loh, puji Tuhan. Hal-hal yang membedakan mungkin hanyalah seberapa ukuran kekuatan dari orang-orang Philadelphia. Tadi saya sampaikan bahwa penduduk Philadelphia itu sedikit karena selalu mengalami daerah mereka itu dilanda sama gempa bumi. Tapi mereka kuat. Tuhan mau kita kuat. Kalau kita nggak pernah mengalami goncangan dalam hidup, masalah dalam hidup, maka biasanya
nggak ada apa ya, nggak ada pemacu untuk kita memperolehnya. Tapi kita dengar si Irfan bilang kalau minta uang langsung dikasih, itu anak biasanya nggak menghargai itu. Udah beli ini, beli itu, beli ini. Tapi coba meraih 100.000 dengan keringat kita. Tanya sama mereka yang belum bekerja. Tanya sama mereka yang uang jajannya pas-pasan. Dia lihat temannya punya lebih dari dia. Nggak mudah. Tapi justru pada waktu kita mendapatkan itu dengan keringat kita menghargainya. Saya sudah mengalami begini. Pada waktu pernah awal-awal pelayanan kami ngewarung. Siapa sini yang ngewarung? Biasanya kita kan kalau ngewarung itu kita hitungannya begini. Ya ampun, modalnya contohnya ciki ya 900 rupiah. Dijualnya kan berapa? 1.000. Untungnya berapa? 100. Kita kan eman-eman mau makan, bener gak? Sulit, 100 loh. Masa pokoknya mau dimakan 900 rupiah? Ya. Karena apa? Kita menghargai itu. Tapi kalau orang yang gampang terima sesuatu, kadang kita kurang menghargai. Kita menganggap gampang kok, gampang tinggal begini. Nggak tahu tuh orang tuanya tuh setengah mati cari duit. Ya, jadi kita pastikan kita orang-orang yang kuat. Jangan kita bilang begini sama Tuhan, Tuhan, masalah saya belum selesai, ini datang lagi masalah ini. Tahu nggak? Takaran yang banyak isinya itu pada waktu terjadi goncang. Nanti ambil liter beras, ibu-ibu ya biasa aja dulu isi seliter, terus taruh di tempat lain. Terus setelah itu kosongin lagi literannya, isi lagi yang tadi 1 liter, terus digoncang-goncang begini. Pasti dia nggak lagi penuh seperti awal. Karena apa? Udah tergoncangkan. Jadi ditambah lagi. Jadi lebih banyak ukuran takaran atau literan yang digoncang daripada yang tidak digoncang. Bapak Ibu yang nggak pernah mengalami masalah, biasanya tapi orang yang punya masalah, kok begini ya, tanpa kita sadarin bahwa dengan masalah itu kita semakin kuat, kita semakin siap untuk menerima sesuatu yang besar. Hanya orang yang pernah mengalami goncangan-goncangan dalam keluarga yang akan semakin membuat orang kompak lagi. Dalam pelayanan kita mengalami goncangan-goncangan. 2 bulan ini, Tuhan mau pindah September, harus keluar dari sini. Keluar dulu, capek dulu ya, sampai kaki udah sampai melepuh itu karena jalan terus cari ya. Tapi percayalah, Tuhan itu nggak pernah akan sia-sia untuk usaha kita. Pada waktu justru kita yang nggak pernah keluar kena matahari, hati-hati. Jangan ngomong, iya ya, supaya saya nggak hitam, saya di dalam rumah aja, cepat kena sakit. Tapi kalau kena matahari, tubuhmu memerlukan itu, tulangmu memerlukan itu supaya kuat. Bapak Ibu serta saudara, bagaimana dengan kita? Apakah kita yang terbuat dari tanah liat ini berguna nggak? Apa sih gunanya tanah? Nggak berguna. Nah, Bapak Ibu terbuat dari apa? Tanah. Nggak guna ya, Pak, Bu. Itu tanah di depan tuh kita injak-injak gini kan? Nggak berguna. Apakah dapat menjadi sebuah pilar penyangga yang kuat pada bangunan bait suci? Bisa? Tentu saja bisa. Kalau apa? Kalau Tuhan beserta dengan kita. Kita yang nggak ada apa-apanya, kita yang terdiri dari tanah liat, menjadi berarti pada waktu kita memiliki Kristus dalam hidup kita. Pernah saya kasih contoh. Contohnya ini anak Yud 3 ini. Sini dulu, berdiri dulu kalian di sini. Sini dulu, berdiri. Ini tanah liat. Ini sini. Berdiri. Lihat ke depan dulu. Ya. Anggap hidup kita itu nggak ada apa-apanya loh.
berarti apa? 0. Ya, ini 0, ini 0, ini 0. 0 tambah 0 tambah 0. Pada waktu Kristus ada di samping mereka, pada waktu saya ada di samping, anggap saya Kristus ya, saya kan nomor 1. Pada waktu saya ada di sebelah Fernando, 01 ini jadi berapa? Berapa? Ini 01, saya 1. Kristus ada di sini jadi berapa? Berapa? Ada 1 terus 0. 10 tambah 01 tambah 01 silakan dulu. Yang tadinya 0 nggak punya harga apa-apa, pada waktu Kristus beserta dengan kita punya arti 10, punya arti 100, punya arti 1000. Siapa lagi yang merasa dirinya di sini nggak punya harga? Tanah liat tuh nggak ada harganya. Ayo kita berjejer bersebelahan, itu punya arti, punya nilai, punya harga di mata Tuhan. Saudara yang kekasih, mari kita menjadi pribadi yang ditanam di rumah Tuhan. Yang ditanam di rumah Tuhan, Tuhan mau kita supaya dijadikan kita menjadi soko guru, dan kita menangkap tujuan Tuhan dalam hidup kita. Kita harus mengerti tujuan Tuhan. Tuhan ciptakan saya apa? Tuhan punya tujuan atas hidup kita. Jadi kita harus tanya sama Tuhan, Tuhan, apa tujuan Tuhan ciptakan saya? Karena Tuhan tidak pernah menciptakan sesuatu hal yang tidak berguna di hadapannya. Tiang penyangga sebuah bangunan bersifat permanen, artinya tidak bergeser, tidak berpindah-pindah. Saudara, kalau mau menjadi tiang penopang dalam pekerjaan Tuhan di tempat ini, jangan bergeser, jangan berpindah. Itu paling penting. Nah, kalau tiang di sini dipindahin sebelah sini, tiang sini dipindahin sini, lama-lama apa? Gerejanya rubuh. Jadi mari kita mau menjadi bangunan ilahi yang permanen, yang selalu setia dan tidak akan bergeser sekalipun banyak tantangan. Saudara yang kekasih, ketika Tuhan memberikan sebuah perintah dan perumpamaan, selalu menggunakan gambaran yang sangat mudah dimengerti oleh kita. Seperti tadi, menjadi tiang penyangga dalam pekerjaan Tuhan. Mari kita tetap setia kepada Tuhan, menjadi pribadi yang memiliki kematangan karakter dan moral kita. Visi gereja GPKDI apa tadi? Menjadi serupa dengan Kristus. Itu visi gereja kita. Menjadi serupa dengan Kristus. Kita nggak mudah menggapai itu, tapi kita perlu membangunnya. Kita perlu kuat, kita perlu setia, supaya kita menjadi pribadi-pribadi yang matang di hadapan Tuhan. Saudara yang kasih, biar firman Tuhan pagi hari ini menjadi perenungan dalam hidup kita. Katakan, Tuhan, aku mau menjadi soko guru Tuhan. Aku mau dipakai Tuhan. Talenta yang aku punya, aku mau persembahkan kepada Tuhan. Apa yang aku bisa buat? Kalau saya mungkin gak bisa sampai tenaga saya, mungkin uang saya sampai, mungkin uang saya nggak sampai, tapi doa saya sampai di sana. Dengan membahu, saling membahu kita dalam pelayanan pekerjaan Tuhan, maka pelayanan itu akan berjalan. Seperti tadi, menjadi tiang yang kuat itu, ada semen, ada pasir, ada batu split, ada besi, semua berguna di sana. Jadi jangan menganggap, aduh, saya kecil yang saya bisa buat. Tuhan bilang semua itu berguna di hadapanku. Amin.